bedanya kalau di agensi tuh jadinya otomatis lu dapet tanggung jawab dong. Oh gue Pasti. udah dibantuin begini, kalau gue nggak bisa naik atau gimana nggak enak juga gitu. Wah dulu itu tuh yang bener-bener gue tuh deg-degan. Jadi tuh di satu agensi meskipun gue temenan gitu kan berempat kan, Hmm. simpanan dan kawan. Itu tuh gue tuh kalau ngelihat gue paling bawah gue tuh deg-degan. Iya. Apalagi apalagi pas waktu siapa ya, si Nana kan waktu itu udah sampai 1.000 ya. Iya, 1.000. dia 1000 pertama dari kita semua. Terus Wah itu deg-degan. Felin juga apa Dari nyusul. udah mulai stabil di Twitch gitu kan. Ya meskipun akhirnya Hmm. dia balik lagi ke YouTube karena alasannya nggak bisa kita bilang ya, itu kan karena dari Hmm. pihak NK ya. Jadi ya sudahlah, kita tutup Hmm. mulut aja. Ya pokoknya udahlah Eh, gitulah. eh, Terus yang gue lihat kan si Dedi sebenarnya udah mulai sih ya, dia apa sih namanya, pasar-pasar sendiri karena kan ya siapa sih yang kagak demen sama suara berat, cuma sayangnya dia nggak masuk ke SMR, itu aja sih yang menurut gue sangat disayangkan. Itu. Sedangkan lu tuh sebenarnya menurut gue ya lu masih lebih oke lah dibandingin si Dedi ya, karena kalau nggak salah mungkin subscription-nya berapa, 700 atau 600, sedangkan si Dedi kayaknya beda tipis aja sama lu gitu kan. Oh Cuma ya itu perbedaannya. cuma lebih unggul aja gitu kan. Itu emang sampai separah itu ya, maksudnya angka langganan atau subscription itu Masalah ngebawa di pressure lu. itunya ya. Kalau gue pribadi ya, waktu Heeh. itu emang gue sama Dedi sebenarnya jauh lebih kayak sama sih. Kalau gue bilang ya, meskipun kadang-kadang gue di atas lebih tinggi dari dia, kadang-kadang enggak gitu. Hmm. Awal-awalnya kepikiran buat gue kan ya. Soalnya gue mikirnya itu kayak, oh gue ngemban nama ini gitu kan ya. Masalah nggak nih ekspektasi dia bakal gimana dan semacamnya. Itu yang jadi pertanyaan gue. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri, sebenarnya gue juga tahu kayak si Dedi ini dia kan juga ada kesibukan kan ya. Waktu itu gue bener-bener full banget live stream, gue ada kali sehari sekali tuh. Dulu tuh kayak Oh, live stream terlalu banyak. Jadi mungkin waktu itu yang terangkat algonya sempet gue gitu kan ya. oke. Nah, yang ngebuat jadi takut di subscriber itu awalnya tuh selain dari apa namanya agensinya, gue ngerasa tanggung jawab sama agensi. Yang kedua tuh adalah gue komunikasi sama VTuber lain. Komunikasi sama VTuber lain itu ini kita nggak bisa bohong ya. Tapi emang kenyataannya seperti ini. Kenyataannya itu kita kan pasti ada dua hal yang dilihat ketika seandainya kita collab sama VTuber lain. Mm, Pertama adalah apakah dia selaras sama konten kita betul. atau mungkin bisa diajak kontennya kayak gimana gitu. Seenggaknya adalah dia yang masuk di mana. Ah, Yang kedua, kalau di agensi semacam ya kira-kira subscribernya berapa? ah, ini Keuntungannya di mana? sorry gue potongnya. Ini sebenarnya kalau kalau Santai. kita bicara soal masalah subscription atau bicara soal siapa yang kita, gue Hmm? sebenarnya males banget sih bilang collab, tapi kayak apa ya, VTuber Gimana? ngundang VTuber gue istilahnya ya. Iya, Heeh. emang bukan collab itu kan ya? Ya, Oke. ya kalau bagi gue sih apa ya, gue kan ngundang lu bukan berarti Ah, gua ngajak collab sama lu kan. Gue cuma iya kayak, bukan. lu mau mampir ke rumah gua nggak Iya, gitu kan. lebih Nah, kayak gitu. nah itu gue kayak rada malas aja sih gua apa, Hmm. bilang masalah collab. Kata-kata collab ya. Iya, Iya. oke masuk akal. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih ya, atau buat lu pada yang mau dengerin kenapa gua males sama kata-kata collab itu, udah dengerin aja di Penikmat Layar Kaca, itu ada di Spotify, Noise dan lainnya. Ya, Ah, nanti capek gua kalau misalkan bilang lagi di sini. panjang lagi ya? Panjang Panjang lagi, lagi ya? Oke, panjang oke, lagi. oke. Karena gini, gua ngeliat gitu ya, kalau nggak salah tuh Hmm. Sora sama Nana Hmm? itu apa ya? Menurut gua gua nggak bisa bilang cringe, cuma rada ini aja sih, kayak jangkrik sih kalau gua bakal bilangnya, karena Hmm? secara pembawaan si Sora dia lebih ke kalem, cuma lebih banyak gibahnya gitu kan. Hmm? Hmm? Dan dia kayak apa ya, mendewakan Sora ini adalah orang yang paling alpha lah menurut gua untuk cewek gitu. Sedangkan Oke. Nana ini kan apa ya, kalau lu kan emang udah ketahuan karakter kayak gimana kan. Nah Mhm. kalau ini nih dia relate banget, ya lu bayangin lah office lady gitu kan. Terus juga kalau buat mata lelaki udah langsung yang jatuh cinta lah kalau menurut Iya, gua. langsung gitu, Heeh, gila. heeh. Iya, iya, Ya. iya. Nah makanya kan pas waktu dua orang ini ada di dalam satu interview, menurut gue sih rada agak
bukan Awkward. cringe, rada tadi gua bilang rada krik aja sih karena Oh iya. gua lebih memilih orang yang udah relate sama apa yang ada di kehidupan sekarang dibandingin aku tuh sebagai seorang ratu yang begini kata gua mah ya elah lu ratu kok masih minta saweri ya bingung gua. Oke, oke, Iya oke, kan? oke. Makanya gua Nah, rada agak ini aja sih, nggak gitu seneng sama yang orang bilang collab-collab itu ya. Mungkin buat jadi catatan buat beberapa temen yang mau ikut juga gitu kan, kayak Naka juga kan. Kalau mau collab ya harus lihat-lihat dulu sih. Apalagi gue sebenarnya belum nonton yang lu apa sih diundang sama siapa ya waktu itu? hmm? yang Yang mana? yang apa katanya sih tolong kasih husbando sama waifu lu di grup lu. Oke, yang Nirmala, Sama Iberia, si Nirmala itu kan. Nah itu tuh kan lu juga harus tahu kan sebenarnya. Gue boleh lihat nggak rundown acaranya atau ini Mhm, konsepnya mau dibawa kemana gitu. mhm. Oke, ini entar jadi pertanyaan gimana? Tadi tadi salah Ah, tadi soalnya sempat kepotong loh. jadi kayak apa ya? Kan lu tadi bilang kan kalau misalkan untuk kayak collab, gua kasih tanda kutip Mhm, aja ya collab iya, sama VTuber lain kan harus lihat juga ini dari agensi mhm. mana atau dia indie atau penggemar itu kayak gimana terus juga lore-nya. Tapi sekarang kayaknya lore udah kayak Udah jarang sih, udah iya kayak background aja. udah kayak background aja gitu kan lore-nya gimana lu kayak harus ngeliat gitu nggak sih maksudnya kalau misalkan ini oke Mhm, terus juga tektokannya pas tektokan dalam mhm. artian lu ngomong apa dia ngomong apa jadinya kan bisa saling ngerti kan Oke, heeh. nah lu ada sampai ke arah itu nggak sih. Oke, jadi gue bakal coba ngasih tahu dulu, lurusin dulu nih ya Heeh, soal yang tadi angka sama collab nih ya. ya Jadi untuk angka sama collab sendiri menurut gue tuh penting dari guanya, ya kan ya. Karena begini, kalau dari agensinya sendiri, agensi gue sendiri biasanya tuh nggak perlu ngecek nyampe kayak oh ini angkanya berapa, oh mm, ini apa namanya dia dia ini siapa gitu ya. Mungkin adalah dia ini siapa, takutnya waktu itu tuh sebenarnya ada lah waktu itu ada kayak mungkin takut-takut kayak, oh nih, sifatnya gimana atau gimana, nanti perlu konfirmasi lagi ke talentnya oke atau enggak, kayak gitu ya. mm-mm, Tapi kalau yang angka waktu itu lebih dari ke gua sendiri, karena begini, kalau seandainya angka gua di bawah dari dia, atau enggak angka gua di bawah rata-rata, bisa nggak ya gua ngajak ke VTuber yang gede? Dulu gue berpikirnya bisa jadi dia yang nolak. Nah, gue nggak enak. Takutnya mm, nanti jadi slack. Kalau gue pribadi, gue ditolak nggak masalah, Wan. oke. Tapi yang jadi masalah adalah gue bawa nama agensi ini. Kesannya kayak agensi ini yang ditolak. Oh iya 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 karena kan lu Itu yang gue perwakilan kan. khawatir. Iya, iya, itu yang gue khawatir sebenarnya. Bukan, bukan. Kalau gue pribadi, gue collab Eh, sama yang VTuber lebih gede gue tuh, gue enjoy, gue nggak apa-apa, gue santai. oke. Yang lebih gede juga nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah adalah kalau seandainya VTuber ini gede, terus gue collab, terus gue ditolak, gue sih oke. Gue sih bisa mikir, oh mungkin sibuk, oh mungkin apa. Tapi takutnya terkesannya orang-orang yang mungkin di agensi gue atau mungkin yang tahu atau mungkin gimana, takutnya kesannya kayak dia tuh nggak suka sama agensi gue gitu, atau enggak kayak masih kurang gitu. Jadi tuh gue tuh agak hati-hati Oke. kalau dulu tuh buat collab apalagi yang gede-gede. Tapi meskipun meskipun kalau lu perhatiin lagi gue pernah collab sama Miti sama Kimi dan semacamnya. Waktu itu yang jauh banget subscribernya. Gue tuh udah nemuin cara kayak waktu itu sebenarnya gue sempet curhat ini juga sih ke teman gue. Temen gue yang waktu itu ngasih tahu, yang lurusin kayaknya. Lu sebenarnya kalau collab tuh sebenarnya nggak perlu merhatiin angka. Waktu itu gue perhatiin angka sebenarnya. Ya, Jadi dia waktu itu kasih tahu kayak lu tuh nggak perlu merhatiin angka. Tapi kan gue bilang kan ya yang namanya collab itu seharusnya kan simbiosis mutualisme ya nggak sih? betul betul. Eh gua ngasih apa ke lu ngasih apa ke gua kayak gitu kan ya. Itu definisi collab gua. Kalau misalnya lu collab ke gua, ya udah gue bisa bantuin konten ini, nge-share kah, entah gimana kah, entah semacamnya, itu kan gue ngebantuin konten itu kan. Nah, Mhm. itu gua dengan sebut asumsi collab kayak gitu ya. Ah, apa namanya? Pas gua ngundang ke VTuber gede yang tanda kutip, itu biasanya gua tuh agak ubah cara gua. Jadi biasanya kan kalau misalnya VTuber udah kenal deket, itu mungkin kita bisa serek aja langsung kan ya, kayak halo gini kan, Bro kita mau ini nggak?
konten bareng gitu. Mungkin nggak ngomongnya collab ya, kayak konten bareng gini. Iya, iya. Tapi tuh kalau VTubernya gede yang belum pernah kita approach sama sekali gitu Iya, kan ya. belum di approach. Wah, itu biasanya gue langsung ngomong kayak, "Pak, ini kayak kita butuh proposal." Iya, Kayak kita iya, butuh iya. proposal. Iya, iya. Butuh Kar proposal nih. Iya. karena pas waktu lu di sana itu lu masih bawa nama agensi ya? Maksudnya lu kan belum Ya. belum keluar kan waktu itu? Masih belum keluar, itu gue ngerasa kayak formalitas tuh penting banget kayak gitu kan ya. Meskipun gue di bawah atau gimana, seenggaknya gue bisa kasih service yang menarik lah ya. Kayak gimana kontennya mau dipakai gimana, apa yang boleh dia lakuin, apa keuntungannya buat dia, apa yang gue Iya, iya. tawarin. Iya, Itu iya. semua bener-bener gue kasih tahu kayak, "Pak, coba kita buat begini deh, seenggaknya." Dalam hati gue ya, gue ngomongnya, "Seenggaknya kalau buat kayak gini, andai kata ditolak mah ya udah. Tapi kalau misal diterima, gue jadi kayak, oh, kayaknya dia bisa nerima dengan hatinya gitu loh." Iya Jadi sih. seolah-olah gua nggak kayak PK collab gitu, kayak kayak menurut gua kayaknya mutualismenya kurang dibanding collab, Hmm, lebih kayak Kak ngundang gitu doang, yang tadi lo bilang kayak gitu sih. Itu sih, itu tuh yang gua rasain pas gua di agensi, kenapa gua merhatiin waktu itu, beda lah ya sama sekarang, beda banget. kayak banget ya. Tapi kalau untuk pertanyaan tadi apa lagi ya? Harusnya itu ya, ada lagi nggak ya? Tadi gue lupa tuh yang mau gue jawab. Yang tadi kan yang pertama kan soal masalah apa, sebenarnya lu mikirin nggak sih untuk yang masalah itu Hmm. kan? Kayak itu yang Tadi udah tadi kan jawab udah ya. kejawab gitu. Nah, yang satu lagi nih, yang tadi gua tanya tuh, lu sampai harus ini nggak sih ngelihat kayak selain angka ya, kayak misalkan Iya. nih culture dari setiap Oh iya, oh iya. VTubernya itu sendiri, karena yang tadi gua bilang kan, kayak misalkan Mm-mm. nih orang mau collab atau apa gitu, tapi dia Mm. kagak ngelihat fanbase-nya kayak gimana kan, rasanya itu kan jadi blunder. True banget, true banget. Heeh. Yang ini true banget semua. Iya, Yang ini iya. true banget. Iya, Iya. karena kan udah banyak contohnya kayak yang tadi gue bilang kan Sora sama si Nanam terus, Beda ya konsepnya. Ha. terus siapa lagi ya, Keana sama siapa lagi gitu. Bahkan Ha. dia sama streamer yang biasa ya, bukan Mm. VTuber gitu ya. Itu kadang-kadang kayak Slack-nya tuh ada gitu, dan Iya, oke, oke. dan kenapa sih apa Keana Alia berani ngomong kayak gitu, karena dia tiap di live streamnya itu tuh Hmm? ngomong, aku tuh sebenarnya nggak serk sama ini. Dalam hati, ya kalau gitu lu kenapa collab Apa anjing? collab gitu ya, gitu ya. Oke, oke. Heeh. Oke, gue coba gue jawab ya. Ini berdasarkan gue sendiri ya. Gue Lanjut. nggak tahu bisa makin apa enggak. Berarti kan ini ngomongnya beda konsep ya? Iya, Beda konsep. Jadi tuh yang satunya mungkin lebih ke arah streamer enjoy biasa, yang satunya ngedalamin banget lore-nya nih, sampai fanbase-nya tuh kayak oh Hime sama semacamnya, dan mungkin pangeran atau semacamnya kayak gitu kan ya. heeh, heeh. Ini sebenarnya kejadian juga, Wan. Ketika seandainya ada VTuber collab sama YouTuber. Kulturnya beda, ya nggak sih? Betul. Nah, kira-kira gimana nih dari gue sendiri serak atau enggak atau semacamnya kayak gitu ya? Iya. eh ini bakal jadi hal yang sampai sekarang nggak bisa gue jawab, karena emang kenyataannya gue punya temen kayak misalnya beda-beda ya, kayak misalnya tadi satu misalnya anggaplah misalnya si siapa ya si aduh gue bingung ya, misalnya yang barengan sama Ryoku lah, misalnya ada Julian dan semacamnya. Kan mereka kan biasanya kan kayak ya udah streamer aja ngobrol kayak biasa kan ya. Betul. Tapi gue juga ada teman lain nih, misalnya anggaplah misalnya kayak si siapa lagi ya misalnya ya. Misalnya Miu lah, Miu AKA kalau nggak ARI atau semacamnya gitu. Mereka kan biasanya punya lore sendiri atau enggak mereka punya nge-treat fansnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, ini nih menurut gua itu tuh nggak bisa disatuin. Jadi kalau seandainya ada collab antara mereka berdua, gue bingung dan gue kayaknya gak ikut. Nah, gue pribadi kayak wah gimana. Tapi pertanyaannya, apakah benar mereka berdua nggak bisa collab? Kalau gue bilang sih enggak. Karena pada kenyataannya harusnya mereka berdua kan sesama manusia. Tujuan mereka mungkin mau kenalan. Tapi nggak tahu ya kalau mereka oke. kenalan di collab. Gue pribadi gue nggak srek sih. Menurut gue kayak collab tuh bukan jadi ajang kenalan gitu kan ya. Kalau misal Nah, kenalan, gue prefernya mendingan off stream aja gitu kan, yang ngobrol main bareng atau semacamnya gitu kan betul, ya. betul. Terus tuh buat kontennya pas di bagian stream, jadi biar chemistry-nya dapet gitu loh. Itu, Maksud gue kayak gitu. itu maksud Iya. gua. Makanya kalau orang-orang bilang, ih, apa, ini kayaknya podcast kagak diedit, ini ya collab ya sama Nakaramatia ya. Saya itu ngundang Nakaramatia biar saya ada konten, bukannya apa-apa. Iya, Iya, iya. jadi yang lu bilang itu ada benarnya juga gitu kan. Sesama VTuber aja buat collab itu
susahnya minta ampun kan. Maksudnya Mm-mm. nggak usah kita mikirin soal agensi dengan agensi ya. Indie dengan indie aja tuh juga udah Personalnya pusing aja. gitu kan. Iya, Heeh. udah bingung. Makanya makanya menurut gue sih emang nggak heran gitu banyak yang apa sih kayak gua bilang ngedumel atau nggak cocok atau gimana gitu ya. Karena Mm-mm. ya memang secara culture-nya masih belum cocok gitu kan. Iya, Masih belum heeh. klop gitu kalau menurut Masih gua. belum lama lah main bareng-barengnya gitu Betul, ya. betul. Benar banget. Nah, Itu ini sih. satu lagi nih. Nggak satu lagi sih sebenarnya masih banyak nih. Mm-mm. Kan lu juga udah nyinggung ketika Mm-mm. lu live stream, lu juga harus apa ya, lihat juga kan jadwal untuk apa lu kerjakan. Apalagi kan lu juga Iya, ya. kerja di bidang IT kan sebagai Iya, backend ya kalau nggak salah ya. ya, gue sebagai back end dan DevOps dan semacamnya. Adalah pokoknya. Heeh. Apalagi kan lu sebelumnya kan freelancing juga kan atau sekarang lu masih Yes. freelancing? Sebelumnya, sekarang sih freelancingnya udah bukan IT lagi. Udah beda. Oh, berarti lu memang kayak side hustlingnya di ini aja ya, VTubing aja gitu ya. Sebelumnya itu penghasilan terbesar gue itu di freelance kan. Heeh. Terus kan masuk ke pekerjaan tetap, tapi gue sambil freelance sambil sambil juga VTubing. Jadi 3 lagi. Berarti lu freelancing masih juga? Sih juga. Anjir, gua aja udah. Workaholic ya? Iya, workaholic emang. Iya, gua aja tuh yang lu bayangin nih ya. Gua nih buat lu pada yang dengerin gitu ya. Lu gua udah berapa kali minta ke Naka gitu kan. Nak, tolongin gua nak, tugas kuliah gua nak, gua nggak tahu gimana ini nak. Kadang-kadang gue baca juga, waduh gue juga gak paham lagi ini apaan. Searching dulu deh, barangkali ada yang paham gitu. Iya, makanya gua kira kan maksudnya dengan bantuan gratis masih oke kan karena bantuan dengan harga 22 juta per semester itu tidak ada apa-apanya. Waduh. Aduh. Oke, oke. Makanya ini kan gua kaget loh kok lu Hmm. masih kerja terus habis itu free talk terus habis itu apa tuh main game dan yang Hmm. gua ini ya maksudnya gua appreciate gitu ya. Hmm. Game yang lu mainin tuh bukan game yang ikut-ikutan gitu. Karena gua lihat orang kalau misalkan main di Nikke semua. Bahkan sampai Iya, ada yang rame. secara eksklusif tuh di YouTube cuma main Nikke aja ya. Itu gua nggak usah sebut gitu ya. Kalau misal Oh, mau gua ada ya. sebut ya inisial aja, Airi. Wah, Jadi astagfirullahaladzim. Aku tidak ikut-ikut loh, Bang. Emang iya, gue baru tahu sih. Iya. iya. Nggak, lu nggak tahu kalau misalkan siapa si Oh, dia Airi itu sponsor nggak sih? emang disponsor, Salah, ya, oke. ya kan? Makanya di YouTube dia tuh selalu kayak, guys, yuk kita mainin Nikke. Dari tadi Nikke mulu lu. Sedangkan yang kayak mainin Hades atau apa gitu, dia mainnya di Twitch terus like, oke, berarti Mm. di apa di YouTube-nya tuh cuma buat Di sponsorship iklan, di aja. sponsorship mungkin kayak gitu kali ya, mungkin Heeh, ya. heeh. Ya meskipun gue juga sebenarnya tahu sih kalau ya tolonglah kalau misalkan lu gak seneng sama gamenya bilang aja udah. Kita tidak tahu loh, Pak. Oh ya Itu, iya Pak. iya 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 Kita nggak iya. bisa ngejat seperti itu. Mungkin ya, Iya mungkin. iya. Ya. Nih nih Ya. nih pas udah apa pas udah podcast ini langsung Hmm. pada banyak yang ini nih dari fanbase-nya atau dari VTubernya. Ini nih podcast yang tidak Astaga, mendidik. astaga ini ya. Jangan bawa saya ya Jangan seperti ini bawa. ya. Makanya kan gue bilang kan, saya itu tidak collab, saya hanya mengundang narasumber. Kebetulan narasumbernya Oke, itu oke. VTubing juga gitu. Waduh, oke, oke, Heeh. oke. Nah, yang menariknya gini, lu gimana Gimana? caranya? Lu bisa ngasih apa sih namanya tuh? Ngasih Apa tuh? bukan jadwal ya, tapi kayak oh ya Tuh. udah deh, gua kayaknya nanti stok aja buat 1 minggu ini kapan gue nanti live stream gitu di depan. Oh, iya berarti manage waktunya kan ya, ngebuat Heeh, jadwal untuk ke depan itu kayak gimana gitu kan ya. heeh, heeh. Eh, ini buat gua ya, ini soalnya pasti kalau tanya VTuber lain bakal beda-beda ya. Tapi kalau buat gua yang sebenarnya nggak buat gua doang sih, buat para VTuber sana yang gua tahu yang punya kesibukan juga di real life dan semacamnya. Ada 2 tipe sih. Satu yang dia itu suka dadakan aja. Ada yang satu lagi kalau kayak gua, ini gua nyobain meta baru. Sebenarnya kan gua nih sekalian eksperimen juga sebenarnya di channel-channel gua. Hmm, Sebelumnya gua tuh kalau misalnya lu buka channel gua, kayaknya gua masih belum ganti ini gua, bagian yang atas gua tuh, apa sih, YouTube banner ya?
YouTube YouTube banner. banner gue itu gue masih ada nulis kalau nggak salah stream every Thursday and Saturday. Jadi itu Selasa, Kamis, Sabtu gitu kan ya. Ya. Nah masalahnya waktu itu meta yang gue coba pas gue streaming hari itu tuh nggak cocok di YouTube. Entah kenapa ya, gue bingung. Kalau seandainya buat live streaming nggak cocok di YouTube, tapi kalau buat video cocok. Nah itu akhirnya gue coba ubah konsepnya menjadi jadwal. Jadwalnya gue ngelihatnya kayak gimana? Kebetulan kalau seandainya kerjaan itu kan kalau kerjaan gue kan selalu sesuai kan, on time kan, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Oke. Nah gue lihat nih beban mana, bobot mana yang terberat. Bobot yang nggak terberat itu yang bakal gue alokasiin. Itu untuk VTuber gue. Tapi kalau untuk kerjaan gue pasti udah ngikutin jadwal dari perusahaan dong. Oh Gitu kan ya. pasti ya. Pasti dong. Nah itu tuh berarti dari perusahaan tentang kerjaan gue kayak gitu, tentang yang VTuber gue kayak gitu. Nah terus yang freelance gue gimana? Yang freelance gue juga kebetulan promosi Senpaku, mau komis silahkan. Itu kebetulan kan gue kan ngadainnya sama teman-teman gue, jadi bertiga gitu kan ya. Jadi tuh kalau gue ngerjain sendiri, gue tuh nggak akan kuat. Jadi gue emang gue ngajak teman gue yang gue bisa percaya, yang gue cukup tahu skill mereka. Jadi kita tuh usaha mungkin nggak keteteran. Jadi tuh kalau ada orang ini bidangnya siapa yang bisa ngehandle, dia yang ngerjain. Cuman tiap Jumat malam kita meeting ya gitu aja. Rekapin kayak apa nih yang udah kita kerjain, apa prosesnya, deadline-nya mau siapa-siapa semua, siapa aja yang baru, dan kayak gitu. Meskipun sampai sekarang masih keteteran. Oke. Makanya gue pas waktu minta buat lu masuk ke podcast gue kan di hari Jumat tuh kayak sorry ini gue nggak bisa kayaknya. Iya, Jumat tuh paling penuh biasanya. Dan kebetulan sekarang habis Sinja kan, lagi liburnya nasional kan. Jadi kayak oke. Gaskun. Bisa kayaknya nih gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nah, itu gue kalau misalkan pengen tahu dikit gitu ya. Sebenarnya Senpaku ini apakah memang lebih ke arah merchandise atau atau apa? Dia tentang apa sih ini Senpaku ini? Oke, jadi Senpaku ini sendiri dia nih geraknya di desain grafis ya. Jadi buat lu pada yang mau punya overlay VTuber itu satu, baik itu statis atau dinamis yang perlu dianimasiin kita bisa handle. Stinger yang perlu dianimasiin kita bisa handle. Dan chat YouTube, chat Twitch, Beestation yang memerlukan skill CSS coding atau widget kita bisa handle. Kayak gitu. Jadi itu buat lebih interaktif gitu ya. Kita tuh bisa ngehandle itu. Donasi mau muncul suatu gambar yang lebih menarik, wah kita bisa handle dan semacamnya. Oke. Ini Sepak gerak ke situ. Terbatas untuk di Indonesia aja atau nanti ada rencana untuk worldwide? Luar udah ada sih. Makanya yang paling sulit tuh yang luar biasanya. Kayak gitu. Alhamdulillah sih yang luar udah ada, Wan. Cuman biasanya yang luar kan sangat sangat unexpected ya. Tiba-tiba mintanya double price, dikerjain lebih awal, speknya banyak sekali, dan kita akhirnya kayak waduh jadwal jadi berantakan lagi nih, gimana nih? Atau enggak duit sih gitu ya. Jadi ya oke lah sanggupin. Akhirnya efeknya ke depannya ya kayak aduh gila deadline ini mepet gitu. Iya, speknya harusnya udah udah yang great gitu kan, tiba-tiba diminta jadi super duper supremo high ultimate supremo. Yang udah kayak stiker di lu tahu enggak sih yang mobil mobil Rush gitu kan yang ada tulisan Rush terus habis itu ada tipe G, TRD, Sportivo, Ultimate. Like what the hell is that? Iya. Tipe G tambah lagi tipe G ini ya kayak gitu ya. Iya. Iya biasanya kayak gitu. Cuman enaknya ini sih, meskipun dia maunya bagus, tapi dia to the point, kayak dia tuh ngasih aset yang dibutuhin, ngasih apa yang dibutuhin. Yang ngebantu lah. Seenggaknya kita nggak perlu muter otak. Tapi tetap sih mintanya dia yang sangat super duper ultima yang sesuai dengan permintaan dia ya. Gitu. Itu kalau kayak di bis laksana gitu ya. Itu tuh udah ada namanya pilihan itu spesial apa gitu gue lupa. Jadi dia tuh pilihan yang di custom gitu ya. Tapi harus bayar lebih. Misalkan bayarnya berapa ratusan juta, berapa miliar gitu. Itu di laksana gitu. Nah, gue kepikirannya buat Senpaku itu, gue langsung bilang sakarepmu.
Sakarepmu berapa harganya gitu ya. Iya, daripada nanti lu udah grade gitu terus ada ultimate terus ada lagi diamond gitu kan. Tiba-tiba orang itu minta super duper supremo diamond ultimate high max apalah gitu kan kayak Iya, aduh. iya, iya. Tapi kita udah consider kok kalau kayak gitu. Kalau Heeh. ada permintaan lebih atau gimana kita ngomongin, ini permintaan lebih nih, nanti payment-nya nambah untuk bagian ini masalah atau enggak gitu. Itu tuh ada kita consider kayak Oke, gitu. oke. Ini juga udah berhubung berapa nih? Hampir sejam sih sebenarnya. Oh really? Heeh. Oke. Makanya ini nggak ada habisnya sih sebenarnya kalau kita bicara soal apa eh Soal VTubing tenan, dan reality marketing, untuk lu reality ngebaginya gitu ya. kerjaan. Iya. Iya. Nah, ini beberapa pertanyaan lagi sih. Mhm, silahkan. Ketika kita bicara soal masalah dunia VTubing nih, Mhm, lu bakal optimis dunia VTubing ini bakal jadi lebih mature atau besar atau oh mature ya sebutannya? Oke. mature atau kayak ya udah bakal banyak lebih drama lagi. Kalau gua bilang ya, drama ini sendiri kan masuknya ke entertain ya. Mm-mm. Tiap entertain itu pasti ada drama, itu kenyataan yang gua terima. Jadi menurut gua drama ini mau positif negatif ya balik ke kalian. Kalau gue pribadi gua sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu perhatiin banget, toh pada ujungnya juga gua kalau emang kenal sama dia, gua kenalan sama dia, ya udah gua anggap teman aja. Kalau misalnya Mm-mm. temen gue yang drama, ya gue ya udah gitu loh. Selama dia nggak ngerugiin gue dan selama gue nggak ikut campur, gue nggak perlu nentuin kayak yang mana yang salah yang mana yang enggak gitu. Meskipun dia Oke. temen gue nggak bisa bilang dia selalu bener, enggak sih, gue nggak bisa bilang. Karena Hmm. drama itu pada dasarnya harusnya menurut gue tuh bakal selalu ada di entertain. Itu pertama. Jadi kalau Oke. bilang apakah drama ini ke depannya bakal ada, tetap ada. Nah, yang kedua, apakah ini akan mature ke depannya? Ini gue nggak bisa sebut juga, karena menurut gue arah pasarnya ke VTuber ini masih abu-abu. Dan sekarang mungkin masih testingnya. Waktu itu gede kan karena lagi COVID ya. Ya. Lagi semua tuh online, jadi tuh hal apapun entertaining online itu bakal gede banget. Nah, pada saat seperti ini, VTuber itu kan bahkan akan menjadi banyak pilihan ya. Entah lu mau jadi streamer biasa, entah lu mau jadi idol, entah lu mau jadi apa, itu bakal jadi pilihan lu. Jadi tuh kalau lu bilang apakah jadi mature atau enggak, itu bakal balik ke orangnya sih. Konten Oke. apa yang mau dia buat gitu. Kalau misalnya konten VTubernya emang mau ngikutin apa yang lagi hype, misalnya lato-lato semacamnya semuanya, ya udah pasarnya bakal ke situ. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dia punya apa ya, punya kayak kepribadian sendiri, misalnya Mm. ada orang yang kayak Tara Art atau mungkin semacamnya gitu ya, yang bisa ngebuat enjoy atau mungkin siapa lah ya yang streamer disukain orang-orang gitu ya. Tapi dia bukan sedang VTuber, bisa jadi juga dia bakal jadi bagus. Hmm. Kayak gitu. Oke, Di oke. kalangan mature ke atas ya, kayak gitu. Oke, oke, Gue oke. bilang sih kayak gitu ya. Berarti tergantung dari ininya juga ya, maksudnya dari si streamer juga ya. Iya, karena ujung-ujungnya VTuber tuh cuma sebuah konsep doang sih. Kayak lu streamer yang nggak pakai muka asli dan lu ngebut persona lu menjadi nyata. Udah Nah, gitu itu doang. setuju, itu setuju. Itu Karena doang. Konsep heeh, jadi gitu doang. karena bagi gue sekarang ya untuk dunia VTubing ini ya, lu merasa nggak sih kalau gue nggak bisa bilang sexual harassment sih, tapi kayak gimana gue ngomongnya ya? Orang tuh kalau apalagi ini untuk yang VTuber cewek gitu, gue bukannya menjudge atau gimana, cuma dari apa yang gue lihat, ya lu bayangin aja gitu kan, ada satu VTuber gitu ya, gue nggak bisa sebut namanya, palingan ya sebut nama inisial aja lah ya, penyihir ungu. Seharusnya kalau live streaming yang berbau sensual ya, kalau kalau menurut gue ya, lu kan harusnya ya kalau misalkan nggak bisa di Patreon ya palingan di OF atau enggak Fansly gitu kan. Oh ya, oke, Ya oke, kan? oke. Atau enggak kalau lu masih mau tetap di YouTube ya pakainya membership gitu. Membership Oke, oke. 18 tahun ke atas udah selesai kan. Filterin gitu lah ya. Heeh, ini Terang-terangan publik. ya. Iya publik. Terus habis itu ada orang yang minta kalau ya lu tau lah ya yang dua bukit itu gitu kan. Oke. Terus dua bukitnya ini dianggapannya tuh kayak gimana gue bilangnya ya, kayak diragukan gitu, maksudnya apakah itu fake atau itu Enggak real ya. gitu kan. Itu kan seharusnya hal Oke. yang nggak perlu lu gubris gitu kan, nggak perlu lu Oke. apa sih tindak lanjuti atau apa tuh bahasa lebih Hmm. ringannya.
ya Mhm. ya lu nggak usah tanggepin gitu kan. Mhm. Ini sama dia malah ditanggepin kayak, enggak kok punya kurir loh. Terus habis itu sampai Oke. ngeslem punya dia tuh ke meja gitu. Gua kayak, what the Kayak hell? kayak what the hell gitu ya, kenapa kayak gitu ya? Iya, iya. Makanya makanya menurut gua tuh kayak ini tingkat maturity dari VTubing ini dari mana ya kalau begitu? Mhm. Ini kenyataan yang sebenarnya kita juga bisa lihat di YouTuber sih. Kalau misalnya gua ngomong YouTuber sebelumnya ada nggak ya konsep ini? Ada kan ya? Ingat ya? Ada itu biasanya sih yang awal-awal ya. Kalau misalnya gua ngomong kayak yang clickbait Mobile Legends misalnya, ada juga kan? Ya kan Ada. ya? Nah, Heeh, sebenarnya meta dari ini, sebenarnya meta-meta dari VTuber itu sendiri kan juga balik ke YouTuber sebelumnya ya, atau enggak mungkin dia YouTuber, atau enggak mungkin dia pelajarin kayak gitu, atau mhm, enggak emang dia ngejual, apa namanya, ngejual apa ya, ngejual karakternya ya, betul. karakternya kalau misalnya visualnya mau terkesan kayak, "Oh, boing-boing gede sugoi dekai," gitu kan, Heeh, atau enggak, heeh. "Wah, ini apalah," gitu kan ya. Iya, iya. Itu tuh emang sebenarnya pilihan dari dia. Terus tuh pasti gue tahu sih ada orang yang mikir kayak, "Oh, kenapa lu nggak filter aja?" Gitu kan ya. Kenapa lu nggak taruh di, apa kek, Patreon kek, OnlyFans dan semacamnya gitu. Betul. Aduh ngomong, ya udah, eee, ini yang sebenarnya gue bilang sih menurut gue nggak bisa filter sih. Ada berapa alasan. Pertama nih ya, kalau kita ngomong acuan VTuber barat, dia pakai meta itu. Nah, masa kita nggak boleh? Meskipun kita tuh kalau dari negara kita kan mikirnya kan adalah ya, manners tentang itu kan ya, itu Betul. pertama. Yang kedua, yang gua rasa nih ya, kalau misalnya dia ngebuat di OF atau mungkin platform-platform yang agak dewasa atau mungkin perlu subscription, Mhm. bagaimana cara dia marketinginnya? Kalau seandainya dia nggak kasih free, Oh, itu yang oke. kadang gue pikir. Cuman sayangnya di tempat yang kita ini, gue mikirnya sih banyak yang nggak relevan. Kayak kan orang anak-anak kecil dan semacamnya kan udah bisa akses segampang itu kan ya. Betul, betul. Buka YouTube atau gimana langsung muncul gitu kan. Wah, apa nih, penasaran gede gitu kan ya, pencet gitu. Itu tuh Iya. nggak bisa difilter sama sekali, sumpah nggak bisa difilter. Dan ke depannya menurut gua itu juga semuanya bakal kayak gitu. Dan gua nggak tahu ya sampai sekarang solusinya bagaimana, ataukah dia ngebenerin manner-nya, atau si anak kecilnya dibenerin manner-nya, atau platform yang dibenerin. Gua nggak tahu yang mana jawabannya yang bener. Karena menurut gua semuanya tuh berpartisipasi untuk ngebuat kejadian itu ada. Itu sih menurut gua. Dan jujur aja pas udah hal-hal yang kayak gitu ya, ya siap-siap Mhm. aja masuk ke tiba-tiba gitu Takutnya kan. diomongin gitu ya. Oh, Oh, bukan didramain. diomongin lagi, Apalagi udah masuk ke apalagi tuh? 5, 4, 3, 2, 1 Oh, dan iya. tutup Waktu itu kan pintu. waktu itu kan udah pernah ada kan kalau nggak salah? Ada. Pernah kan? Iya, Heeh, tapi udah dilurusin juga kan kalau nggak salah ngomong waktu itu? ya meskipun udah dilurusin tapi ada satu VTuber yang ya rasanya kayak gimana gitu ya dijadiin konten Oh, ya. terus-terusan ya. Saya juga nggak bisa bilang tapi kalau mau tanya inisialnya apa, Mit. Ya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Habis ini banyak yang Emang nge-ban saya habis itu. saya jangan ngajak-ngajak ya. Iya, Makanya ini oke. apa ya? Menarik sih sebenarnya kalau dunia VTubing ini. Banyak orang yang bilang katanya, "Ih, VTubing apaan sih? Nggak jelas Mhm. anime kayak gimana gitu kan." Padahal menurut gue ya, VTubing Ini YouTuber biasa. heeh, cuma Iya, YouTuber pakai muka ya memang pakai pakai muka muka anime anime udah. gitu kan. Heeh, Biar menarik pasar aja gitu. Cuma mhm. ujung-ujungnya sih juga pasti lu bakal apa ya, bakal bakal ngeliat personality dari yang lainnya gitu. Kayak kayak misalkan Iya, yang sensual gitu ya, ya gua kasih tahu aja gitu. Kimi mhm, Hime itu apa kabar mhm. kemarin-marin gila. Heeh, Seperti itulah ya. iya. Nah, ini terakhir nih karena kan lu juga katanya Mhm, mau cabut juga kan. yoiks. Eh, apakah dunia VTubing sebagai bagian dari pop culture? Gue bilang sih yes, karena sebelum VTubing juga streamer udah pop culture sih. Jadi kan kalau misal gue bilang pop culture nih ya, meskipun gue nggak terlalu apa ya pro banget yang sampai riset semacamnya gitu ya, gue cuman tahu secara garis besar doang. Hmm?
Dulu kan banyak kayak perkembangan ya, kayak apakah nge-cover lagu-lagu ini entah itu ya sebelumnya pop culture, apakah streamer ini hanya main game ini masuknya pop culture atau enggak. Sekarang masuk nih, apakah seorang streamer yang menggunakan karakter 2D atau mungkin 3D yang dia gambarkan di imajinasinya dia, ditampilkan ke semua orang, masuk ke pop culture? Jawabannya yes. Kalau gua ya, karena referensinya tuh sama aja kayak lu ngebuat novel. Lu ngebuat novel, apa bayangan lu semua lu masukin di sana gitu kan ya. Nah, Oke. gue sih mikirnya gitu. Oke, ini menarik banget. Sebenarnya jujur ya, sebenarnya gue banyak banget Heeh. loh mau ngomongin soal masalah coding, soal masalah Mhm, dunia IT di sana gitu kan. Karena mhm, gue kan juga sebenarnya kan mau career switching di dunia IT kan. mhm, mhm, Tapi karena waktunya udah 1 jam lebih, terus juga lu mhm, ada acara, nanti gue simpan dulu aja kapan apa lu bisanya gitu ya. Dan yang pasti ini gue terbuka banget soal masalah dari lu apa sih namanya ngebagi waktu. eh, pengalaman lu sebagai seorang Oh, VTuber gitu kan, dari yang dulunya masuk agensi terus menjadi ini dan sekarang lu akhirnya mhm, punya ini sendiri ya, bukan company sih gue bilang, tapi kayak apa sih namanya, usaha side sendiri. hustling Iya, usaha sendiri, oke. dari apa beberapa komunitas, terus habis itu lu koordinir juga ya sama orang-orang itu untuk bikin kayak live 2D sama untuk chat di VTubing-nya itu sendiri ya. Begitu. Heeh, oke. Ini seru banget sumpah. Moto gua nih Wan ya, Apa tuh? jangan ngebuat orang lain menjadi musuh tapi jadikan orang lain teman karena itu adalah cuan. Wih, Yeay. asik, asik. Iya Heeh, dong, lebih untung buat cuan, ngapain buat musuh, buat cuan aja. bocuran aja. Yoi, Heeh. iya Mak, promosi. eh, maka, oke, makanya tadi lu bilang ya, ya pokoknya kalau apa-apa di podcast ini jangan bawa nama saya gitu kan. Iya, heeh. Yoi, Aduh. sama temen gua kok. Gitu. Oke lah, oke oke. Thank you banget nih. Thank you buat Naka. Ini Yoi. banyak banget pengalamannya dan Nah, kapan-kapan nanti gua telepon lagi ya atau gua apa siap siap juga hubungin ya, lagi ya. biar kita itu heeh, nanti langsung waktu set kita gaskun lagi. Oke, siap, siap. Soalnya kalau yang kemarin tuh gue sebenarnya kan mau ngundang juga temen lain kan yang Mhm, apa dari Lapan atau dari apa gitu, dari BRIN. Karena kan dia punya nano satelit kan. Cuma ya mungkin kurang mhm. cocok atau gimana jadinya Iya, ya. Nanti takutnya dulu nggak lah itu. sesuai omongannya. Nanti Iya. muncul masalah kita yang tadi, Iya, iya, yang iya. nggak sesuai background. Nggak sesuai background, aduh. Iya, Tapi ya iya. udahlah. So sekali lagi ya ini thank you banget buat Nakara Matia. Big applause dulu, big shout out. Wih, Apapun thank itu yang you. penting kasih kemeriahan nih buat satu VTuber ini. Kalau lu mau Mantap. tahu Nakara Matia ini ada di mana, lu bisa cek di Twitter dia Mhm. @nakaramatia ya. Mhm. Dan satu Atau lagi, YouTube juga, ah? @Nakaramat ya. YouTube juga @Nakaramat ya. Bisa kok pakai sekarang YouTube. Oke, di YouTube juga ada, di Twitter juga ada. Langsung aja check it out. Kalau bisa lu kasih dukungan sama dia. Ya, kalau gua Mantap. sempat kasih dukungan gitu kan. Cuma karena masalah duit gitu ya. Ini sekarang jadi melorot Stop ya. Jadi dateng ya aja tuh udah gitu. dukungan, Bro. Livestream gua tuh isinya tongkrongan kayaknya ya. Jadi buat ngobrol-ngobrol sama temen-temen gua yang Heeh, entah itu first staff, entah itu apalah yang lain, IT normal semacamnya bebas. bebas. Iya. Iya. Cuma sayangnya tuh dia nggak bisa bocorin coding. Kalau bocorin coding kan gue bisa bayar Wah, nanti. tidak Aduh. bisa, Bang. Iya, gua kan tetap ngikutin regulasi. Oke, siap. So, Mhm. buat teman-teman yang mau dengerin Nakaramatia atau mau nonton live streamnya Nakaramatia bisa banget di Twitter dan YouTube yang tadi dia bilang di @nakaramatia. And sekarang waktunya gue tutup dulu untuk sesi sayangnya diedit ini. Harusnya tadi gue bilang tuh di awal tuh sayangnya diedit. Apa tuh? Memang itu kadang saya itu kurang profesional, memang sangat kurang profesional. Jadi, nah ini buat teman-teman nih yang mau dengerin Kagak Diedit Podcast, sekarang udah bisa banget kalian dengerin di Anchor, Spotify, dan juga Noise. Mhm. Kalau misalnya mau tahu lagi tentang update dari Kagak Diedit Podcast, itu kalian bisa cek di Instagram namanya Setiawan PH atau enggak di TikTok namanya Setiawan PH24. So, big shout out banget nih buat Nakaramatia sebagai seorang VTuber ya yang dulunya masuk agensi sekarang indie. See you in the next audio. Oke, see you.